Apakah kamu mengenal Manik Maya atau Batara Guru? Manik Maya merupakan nama lain dari Batara Guru. Wayang kulit sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Karakter yang diciptakan cukup banyak dan terus bertambah. Dalam pewayangan terdapat 5 golongan, di antaranya golongan dewa, golongan pendeta, golongan raksasa, golongan raja dan ksatria, dan golongan panakawan. Batara Guru merupakan salah satu tokoh dari golongan dewa yang memiliki kesaktian. Batara Guru juga dapat menguasai 3 alam atau triloka, yaitu Maya Pada atau dunia dewa, Madya Pada atau dunia gaib, dan Arca Pada atau dunia manusia. Pada awalnya, Batara Guru lahir bukan berwujud anak laki-laki, melainkan sebutir telur. Sang ayah yakni Sang Hyang Tunggal sebelumnya sudah memiliki istri dan dikaruniai 3 putra, yaitu Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Dharmastuti, dan Sang Hyang Dewanjani. Sang Hyang Tunggal mempunyai keinginan untuk memiliki keturunan yang dapat memimpin 3 alam. Sang Hyang Tunggal meminta izin kepada istrinya untuk pergi bertapa mewujudkan keinginannya. Sang istri mengizinkan dan kemudian ia berangkat menuju tepi pantai dan bertapa di atas batu karang. Sementara itu, terdapat putri cantik di kerajaan Teleng Samudra yang bernama Dewi Rekatawati, yang merupakan putri dari Prabu Resi Rekatama, Raja Jin yang berwujud yuyut atau kepiting. Sang putri bermimpi bahwa ia akan menikahi salah satu dewa, yakni Sang Hyang Tunggal, dan menceritakannya kepada sang ayah. Sang ayah, Prabu Rekatama, pergi mencari keberadaan Sang Hyang Tunggal untuk menjadikannya sebagai menantu dan suami dari putrinya. Prabu Rekatama menemukan Sang Hyang Tunggal yang sedang bertapa. Ia kemudian membawa Sang Hyang Tunggal dengan kesaktiannya menuju kerajaan Teleng Samudra. Sesampainya di kerajaan, Sang Hyang Tunggal terbangun dari pertapaannya, dan ia terkejut melihat putri cantik di hadapannya. Prabu Rekatama menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Sang Hyang Tunggal agar menikahi putrinya. Sang Hyang Tunggal menerima lamaran dari Prabu dan menikahi putrinya Dewi Rekatawati. Ia berfirasat bahwa dengan cara ini ia dapat mewujudkan keinginannya. Sampailah pada yang dinantikan. Dewi Rekatawati akhirnya memberikan keturunan kepada Sang Hyang Tunggal. Namun, yang ia berikan bukan anak yang diinginkan, melainkan sebutir telur. Sang Hyang Tunggal marah dan kecewa. Ia kemudian melempar telur tersebut. Namun telur tersebut melesat dan terbang hingga ke angkasa menuju kayangan. Sang Hyang Tunggal heran dan kemudian mengikuti telur ajaib tersebut. Telur ajaib itu terus terbang hingga ke kayangan Tengguru. Di kayangan Tengguru, Sang Hyang Wenang yang merupakan raja dari Kahyangan Tengguru melihat adanya sebutir telur yang terbang. Ia mencoba menangkap telur tersebut, namun telur tersebut sangat lincah dan susah untuk ditangkap. Pada akhirnya, Sang Hyang Wenang menggunakan kesaktiannya untuk menangkap telur tersebut. Tiba-tiba, Sang Hyang Tunggal muncul di kayangan Tengguru dan menghadap Sang Hyang Wenang yang merupakan ayahnya. Sang Hyang Tunggal menceritakan kepada Sang Hyang Wenang bahwa telur tersebut merupakan hasil dari pernikahannya dengan Dewi Rekatawati, putri dari Resi Rekatama. Ia juga menceritakan keinginannya yang mendambakan keturunan yang dapat menguasai 3 alam. Sang Hyang Wenang memahami keinginan putranya. Ia kemudian memohon izin kepada Tuhan untuk merubah telur tersebut menjadi anak yang diinginkan putranya.
Sang Hyang Wenang kemudian bertapa serta menyirami telur tersebut dengan air keabadian, Tirta Marta Kamandanu. Telur tersebut mulai bergetar dan perlahan retak. Terjadilah keajaiban. Telur tersebut pecah dan terbagi atas 3 bagian. Pertama, kulit telur mulai berubah menjadi anak laki-laki yang akan diberi nama Batara Antaga. Selanjutnya, putih telur ikut berubah menjadi anak laki-laki yang diberi nama Batara Ismaya. Dan terakhir, kuning telur berubah menjadi anak laki-laki yang diberi nama Batara Manikmaya. Keinginan Sang Hyang Tunggal akhirnya dapat terwujud. Ia memiliki anak yang nantinya dapat menguasai 3 alam. Beberapa hari kemudian, Sang Hyang Wenang berniat untuk memberikan tahta Kayangan Tengguru kepada Sang Hyang Tunggal. Tidak hanya itu, Sang Hyang Wenang juga memberikan ilmu dan pusaka leluhur kepadanya. Sang Hyang Wenang kemudian menitis dan bersatu jiwa raga ke dalam tubuh Sang Hyang Tunggal. Sejak saat itu, Sang Hyang Tunggal berganti nama menjadi Sang Hyang Padawenang. Beberapa tahun kemudian, terjadi pertengkaran antara Batara Antaga dan Batara Ismaya. Mereka mulai adu kekuatan dan kesaktian untuk membuktikan siapakah yang pantas sebagai ahli waris Kayangan Tengguru selanjutnya. Karena keduanya memiliki kekuatan dan kesaktian yang sama, maka Batara Manikmaya dipanggil sebagai juri adil yang akan menilai kekuatan dan kesaktian mereka. Batara Manikmaya memberi usul kepada kedua saudaranya untuk membuktikan kesaktian dengan cara menelan gunung hingga ke perut dan mengeluarkan kembali seperti semula. Batara Antaga dan Batara Ismaya menyetujui ide tersebut. Batara Antaga memulai terlebih dahulu. Ia mulai melahap gunung dengan paksa hingga masuk ke dalam perutnya. Namun ia tak bisa mengeluarkan gunung itu kembali dan akhirnya gagal. Akibatnya mulutnya robek, matanya melotot dan badannya berubah jadi gemuk. Batara Ismaya pun ikut melahap gunung. Kali ini ia memilih gunung yang lebih besar. Ia mulai melahap gunung tersebut dengan hati-hati. Hal yang sama terjadi. Ia juga tidak bisa mengeluarkan gunung tersebut kembali dan akhirnya gagal. Akibatnya, badannya berubah lebih besar dibandingkan dengan Batara Antaga. Mukanya juga sayu dan ingusan. Mengetahui ulah kedua putranya, Sang Hyang Padawenang murka kepada kedua putranya. Ia menyuruh Batara Antaga dan Batara Ismaya untuk pergi bersemedi ke alam Sunyaruri. Kemudian Sang Hyang Padawenang memilih Batara Manikmaya sebagai penerus tahta Kayangan Tengguru. Batara Antaga dan Batara Ismaya tidak bisa menerima keputusan ayahnya begitu saja. Ia meminta Batara Manikmaya untuk membuktikan bahwa ia layak dan pantas dengan melakukan hal yang sama. Batara Manikmaya pun setuju. Ia kemudian memilih gunung terindah di Himalaya, yaitu Gunung Kailasa. Cara yang ia gunakan berbeda dari kedua saudaranya. Ia mengubah ukuran gunung tersebut menjadi kecil, sehingga mudah untuk dimasukkan dan dikeluarkan kembali seperti semula. Batara Antaga dan Batara Ismaya mengakui kecerdikan yang dimiliki Batara Manikmaya. Mereka pun kemudian setuju untuk menjadikan Manikmaya sebagai penerus tahta Kayangan Tengguru. Sang Hyang Padawenang kemudian mengangkat Batara Manikmaya menjadi raja di Kayangan Tengguru. Namun, muncul sifat sombong dari dalam diri Batara Manikmaya. Ia merasa bahwa ia pantas mendapatkan tahta dan ia juga merasa dirinya lebih tampan dibandingkan dengan saudaranya. Mengetahui hal itu, Sang Hyang Padawenang kemudian meramalkan bahwa nantinya Batara Manikmaya akan menerima 4 cacat di tubuhnya, yaitu kaki yang pincang, memiliki taring, memiliki 4 lengan, dan lehernya yang belang. Batara Manikmaya menyesali hal itu dan memohon ampun kepada Sang Hyang Padawenang. Namun hal itu sudah terlambat. Keesokan harinya, Batara Antaga dan Batara Ismaya menghadap sang ayah, memohon izin untuk berangkat bersemedi ke alam Sunyaruri. Batara Antaga nantinya akan ditugaskan untuk membimbing keturunan Manikmaya, yaitu golongan raksasa dengan menggunakan nama Kiai Togong. Sedangkan Batara Ismaya akan membimbing golongan manusia dengan menggunakan nama Kiai Semar. Setelah keduanya berangkat, Batara Manikmaya resmi sebagai raja di Kayangan Tengguru. Batara Manikmaya memiliki gelar yakni Batara Tengguru, atau yang dikenal hingga saat ini dengan sebutan Batara Guru.